Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-177. Apa perbedaan antara sakramen baptisan dan perjamuan kudus? Jawabannya, sakramen baptisan dan perjamuan kudus berbeda dalam hal-hal ini. Baptisan kudus seharusnya dilayankan hanya satu kali saja dengan air, agar menjadi tanda dan meterai kelahiran kita kembali, serta mencangkokkan kita dalam Kristus. Baptisan itu dilayankan kepada anak-anak. Sebaliknya, perjamuan kudus dilayankan acap kali dengan memakai unsur roti dan anggur, dengan maksud menggambarkan dan menghidangkan Kristus sebagai makanan rohani bagi jiwa, dan meneguhkan bahwa kita tetap berada serta bertumbuh di dalam Kristus. Perjamuan kudus hanya dilayankan kepada orang dewasa yang sudah mampu menguji diri. Jawaban tersebut ada di dalam Injil Matius 3 ayat 11, Titus 3 ayat 5, Galatia 3 ayat 27, Kejadian 17 ayat 7, ayat 9, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39, 1 Korintus 7 ayat 14, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, 1 Korintus 10 ayat 6, dan 1 Korintus 11 ayat 28 sampai 29. Dengan demikian, kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima baptisan kudus melalui pelayanan hamba-hambanya yang ditentukan dan yang sudah mendapat pengurapan sebagai hamba Tuhan di gereja lokal masing-masing, maka kita tidak perlu lagi dan tidak usah lagi menerima baptisan kudus. Cukup hanya sekali dengan cara dicurahkan air dari atas di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, sehingga setiap orang terhisap di dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai tanda, sebagai bagian yang penting di dalam kehidupan seseorang. Sementara itu, kita sebagai orang yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan air, kita bisa mengikuti perjamuan kudus yang diselenggarakan gereja lokal untuk mengingat akan pribadi dan karya Kristus. Kita makan roti dan minum anggur sebagai bagian dari gambaran kita bersekutu, bersatu bersama dengan Kristus. Baik perjamuan kudus setiap hari, minggu, atau setiap bulan, kita menyaksikan karya penebusan Kristus kepada dunia. Ketika kita memulai sebuah perjamuan kudus, kita mesti ingat tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus dimanapun kita berada. Selain itu, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita berada di dalam Kristus, bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Kristus, dan kita memulai segala sesuatu di dalam Kristus. Sebelum kita menyelenggarakan perjamuan kudus, kita perlu mengevaluasi diri kita, menguji hati kita. Kalau masih ada yang belum dimohonkan pengampunan kepada Tuhan karena dosa kesalahan kita, maka kita secara pribadi, secara masing-masing mempersiapkan diri memohon belas kasihan Tuhan, agar kiranya ketika nantinya ada perjamuan kudus, kita sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena kita makan roti dan minum anggur semeja dengan Tuhan. Kiranya kita terus mengabarkan Injil sebagai perwujudan cinta kasih Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekarang dan sampai selamanya. Amin.